Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah kaum muslimin yang berbahagia. Setiap kita tentu ingin agar hidayah senantiasa ada bersama kita dan tidak lepas dari relung hati kita semua. Oleh sebab itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidayah itu diberikan. Bahkan kita memintanya dengan sangat-sangat antusias dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya di situ ada permintaan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah kita betul-betul pantas untuk mendapat hadiah itu atau tidak? Mari kita lihat siapa sebenarnya yang pantas untuk mendapatkan hidayah itu. Dan kita berusaha untuk memantaskan diri agar hidayah itu bisa kita terima dengan baik. Hidayah itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Kemudian ketakwaan hanya bagi orang-orang bisa berpaling dari dunia. Ketakwaan itu bisa diperoleh oleh orang-orang yang berpaling dari dunia dan dia tidak mabok dengan dunia. Berpalingnya seseorang dari dunia atau dia tidak mabok dengan dunia ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengendalikan nafsunya. Nah ini, jadi kalau kita ingin dapat hidayah, pertama kali adalah kita harus bisa bertakwa, dan ketakwaan itu tidak bisa diperoleh kecuali orang yang bisa berpaling dari dunia, dan dunia itu tidak bisa kita berpaling darinya kecuali kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, dan nafsu tidak akan dapat dikendalikan kecuali oleh orang-orang yang mengenalnya, yakni mengerti tabiat nafsu itu, bahwa tabiat nafsu itu adalah ammarah bisu. Apabila tidak terkendalikan dengan baik, maka nafsu akan menjadi liar dan dia akan menggiring kita kepada ammarah bisu, memprovokasi agar kita melakukan kejahatan-kejahatan. Dan tidak akan mengenal nafsu selain orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tidak akan mengenal nafsu selain orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah mengenal Allah dengan baik, maka kita tahu tabiat nafsu itu, karakter nafsu itu, orientasi nafsu itu kita mengenal dengan detail dan teliti, tergambar dalam muka kita, tergambar dalam pikiran kita apa sih nafsu itu. Tapi itu bisa dicapai tatkala kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka disebutkan man arafa rabbahu nasya nafsahu. Barang siapa yang tahu betul tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap dirinya tidak ada, ya. Karena dia begitu lekatnya dengan Sang Maha Kuasa, begitu dekatnya dengan Sang Maha Kuasa. Kemudian hanya orang yang mencintai Allah yang dapat mengenalnya. Kita bukan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenal itu kita juga harus mencintai, ada mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya orang mengenal bisa saja dia tidak mencinta. Tetapi orang mencinta pasti dia mengenal. Kemudian tidak akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala selain orang yang terpilih dan dipilih Allah subhanahu wa ta'ala, dan dipisahkan dari nafsu dan hawanya atau hawa nafsunya. Nah, inilah urutan-urutannya agar kita hidayah tetap bersarang dalam dada kita. Pertama, teruslah kita bertakwa kepada Allah. Kemudian berpalinglah dari dunia. Kemudian kendalikan nafsu kita. Setelah itu kenalilah dengan lebih detail nafsu itu. Kemudian setelah kita bisa mengendalikan nafsu, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala lebih baik sifat-sifatnya, ya.
apa yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengenal, tentu saja kita harus mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ati Allah wa atir Rasul. Ya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas kita kepada Allah total. Jadi la yu'min, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mencinta Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Kemudian setelah itu kita memantaskan diri tentu saja untuk bisa mendapatkan takwa itu setelah kita mencintai Allah, mengenalnya, berpaling dari hawa nafsu, mengendalikannya, dan seterusnya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang disebut dengan al-muhtadun, orang-orang yang mendapat arahan, orang-orang yang mendapat orientasi, orang-orang yang mendapat penggemblengan untuk menuju fokus. Fokus kita adalah al-akhirah. Dan kemudian puncak dari kenikmatan kita pada fokus itu adalah ridwanullah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah yang kita cari sekuat yang kita lakukan. Ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sebuah pencarian agar kita ibtigha'a mardatillah, kita mencari dan berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-hidayah, taufik wal hidayah senantiasa, sehingga kita tidak tercebur dalam kegelapan-kegelapan yang kemudian menjadikan kita jauh dari jalan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah cinta, dan katakan bahwa kita uhibbu lika Allah, aku cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.